Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahid wa mas'ud qutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Shadaqallahu 'alim, shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Allah, juga syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Sekarang ini kita selalu dihadapkan dengan berbagai sudut pandang, di mana satu sudut pandang ini tidak selaras dengan satu sudut pandang yang lain. Kedua yang kadang-kadang saling bertolak belakang. Yang kedua-duanya sudut pandang ini senantiasa berdasarkan dengan suatu yang tidak logika dalam Al-Quran. Tidak dalam logika dalam Al-Quran artinya apa? Artinya sudut pandang ini selalu mengarah ke arah yaitu kekafiran. Suatu hal di mana sudut pandang ini yang senantiasa menunjukkan atau menonjolkan suatu keberanian dan suatu hal yang ditonjolkan yang berbau kemaksiatan, inilah yang dinamakan dan sudut-sudut pandang yang tidak diridhai oleh Allah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia didasarkan dengan suatu hal yang berbau kekafiran, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kufur, inna azabila syadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kenapa? Karena sudah terjadi suatu kekufuran yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita jumpai di mana di sekarang ini, di baik di jalan maupun ketika kita keluar malam, kita lihat mereka ada yang ajojing di pojok, ada yang di sana, ada lagi yang dedek bengek. Baik malam maupun siang, tidak peduli itu di mana, tidak peduli itu dengan siapa, dia tidak peduli itu pantas atau tidak, dan tidak pernah melihat daripada nasab mereka masing-masing. Apa yang ditontonkan? Yaitu pergaulan mereka yang tidak senonoh, yang tidak mengenal daripada dalil-dalil Al-Quran, yang sudah dilarang dalam Al-Quran maupun hadis tetap diterjang, tetap dilanggar. Aneh yang dinamakan suatu hal yang disudut pandang yang negatif, yang tidak bisa membangun akhlak daripada generasi muda, senantiasa menghancurkan daripada akhlak generasi muda itu sendiri. Inilah merupakan suatu akhir zaman, di mana akhir zaman ini lebih menonjolkan suatu hal yang menitik belakangkan atau menitik fokuskan suatu hal yang berbau, yaitu berbau kemungkaran, mungkar pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan suatu laknat kepada hambanya itu. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang itu, innalladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, wa matu wahum, dan mati, wa matu fahum, dan mati dalam keadaan mereka kufar, yaitu kafir, yaitu dalam keadaan kafir. Jadi innalladzina kafaru wa matu fahum kufar, mereka dalam keadaan mati kafir. Ulaika, mereka itu alaihim, mendapat laknatullah, yaitu laknat dari Allah. Masya Allah. Kalau mati dalam keadaan kafir artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di sini ulaika alaihim laknatullah, maka mereka itu akan mendapatkan laknat dari Allah. Bukan syafaat yang didapatkan, tapi laknatullah.
wal malaikatihi. Jadi tidak hanya lagi laknat dari Allah lagi, tetapi di sini disebutkan laknat juga dari para malaikat, wan nasi, dan laknat dari manusia ajma'in seluruhnya. Jadi di sini disebutkan ulaika alaihim laknatullah wal malaikatihi wan nasi ajma'in. Jadi mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, wan nasi ajma'in, dari seluruh manusia yang melaknatnya. Khalidina fiha, mereka khalidina fiha, kekal abadi di situ dalam keadaan dilaknat selamanya. Masya Allah, kalau sudah di khalidina fiha laknatullah ini, Masya Allah, kita mau berlindung kepada siapa lagi? Kita mau mendapatkan syafaat dari siapa lagi? Rasulullah sudah nggak mengaku kita sebagai umatnya. Terus kita mau berteduh kemana? Yang ada hanyalah satu, penyesalan selamanya. Di sini disebutkan kekal abadi khalidina fiha. La yukhaffafu anhumul azabu, la yukhaffafu, dan tidaklah akan diringankan anhuma atas mereka al azabu, yaitu azabnya. Walakum, dan mereka tidak yunzarun, diberi penangguhan. Azab sudah tidak diberikan suatu penangguhan sama sekali. Azab sudah tidak diberikan suatu keringanan. Ini azab bukan azab dunia, tapi sudah menginjak, yaitu azab akhirat. Kalau sudah azab akhirat sudah tidak diberikan penangguhan, tidak diberikan keringanan, terus kemana lagi kita memohon? Di sana, di neraka, mereka pada berteriak, ya Allah ampunilah kami, ya Allah berikan suatu hal kepuasan, yaitu pengampunan buat mereka orang-orang kafir. Tetapi apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka bilang di situ di dalam neraka, sudah tidak ada gunanya sama sekali. Mereka sudah dilaknatullah wal malaikatihi wan nasi ajma'in. Masya Allah, sudah tidak akan bisa, semuanya sudah melaknat. Maka dari itu, sekarang yang kita masih hidup di dunia ini, tolong kita bisa introspeksi diri kita bisa mawas diri kita, melihat diri kita. Alangkah baiknya kalau iman kita ini kita jaga. Alangkah baiknya kalau apa yang dilarang oleh Allah ini senantiasa kita jaga. Kita tutupi aurat kita. Sesuatu hal yang gak boleh ditonjolkan, jangan ditonjolkan. Apapun bentuknya, suatu hal yang akan ditonjolkan yang berbau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nanti akan menjadi jariyah. Jariyah apa? Jariyah azab. Bukan jariyah amal, tapi jariyah azab. Salah satu contoh, ketika antum foto, ini terutama kaum hawa, terutama cewek, kemudian menonjolkan suatu hal atau aurat yang itu dilarang atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempertontonkan suatu hal yang dilarang oleh Allah, yang gak seharusnya ditontonkan. Maka ketika antum nanti mati, ketika foto ini sudah disebar ke dalam media sosial, dan gimana antum bisa menghapusnya? Nggak akan bisa terhapus. Antum nggak mikir kalau ini nanti ketika dilihat orang, satu orang, dua orang akan mengalirkan azab. Meskipun kita ada di alam barzakh, meskipun kita berada di alam kubur, azab akan terus mengalir. Andai kata tontonan yang berbau pornografi ini ditonton oleh seluruh dunia, berapa nyawa yang nonton, dan semakin berapa sering yang nonton, azab ini mengalir terus. Jangan dilihat suatu hal ketika kita menontonkan suatu yang berbau pornografi akan menghasilkan uang banyak. Jangan dilihat kenikmatan dunia semata, tapi lihatlah suatu kenikmatan yang ada di dalam suatu kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Jangan sampai terjadi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Jangan sampai terjadi kepada kita semua. Jangan sampai ini menumpang tindih daripada apa yang kita punya. Pahala yang kita punya sudah enggak ada gunanya lagi. Kenapa? Tertumpang tindih oleh suatu dosa-dosa yang ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Makanya perlu kita garis bawahi, makanya perlu sekali kita menitik beratkan suatu hal yang berbau pahala, yang berbau amal, yang berbau husnul amal. Setiap hari kita langkah demi langkah, detik demi detik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
memohon apa? Perlindungan yang hakiki, perlindungan yang kekal abadi selamanya, perlindungan yang benar-benar perlindungan syafaat dari Allah dan baginda Rasulullah SAW. Ini penting buat kita, bukan suatu hal yang bersifat drama ataupun suatu hal yang bersifat lelucon, bukan. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita jadikan suatu penghalang yang nomor satu. Andai kata kemaksiatan itu datang kepada kita, akan merenggut daripada iman kita. Andai kata benturan-benturan yang berbau dosa itu membentur pada iman kita, harus jadikanlah itu suatu hal yang menjadikan kita untuk tidak lepas daripada iman kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji segala ilmu Allah yang ada. Marilah kita kaji, kita belajar daripada Al-Quran. Al-Quran ini jadikanlah Al-Quran sebagai penyiram hati yang hakiki. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai salah satu contoh yang kita contoh selamanya dalam apa yang ada, apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Kita memohon kepada Allah dengan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan di sini penuh ketaatan, penuh keimanan, penuh dengan kita jalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri wassalah, yaitu dengan sabar dan senantiasa kita tidak melupakan daripada kewajiban kita, yaitu menjalankan salat 5 waktu, kemudian wa minal laili wa tahajjud nafilat, kemudian kita melaksanakan suatu salat sunah tahajud, merupakan suatu itu tambahan pahala buat kita. Kita jalankan semuanya ini, kita berbanyak zikir, apalagi di bulan Rajab seperti ini, bulan Rajab sekarang ini, semua apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat, benar-benar mutajab, benar-benar apa yang kita munajatkan kepada Allah akan berhasil, akan menjadikan suatu hasil yang luar biasa, yaitu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain di bulan Rajab ini kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Rajab ini kita tanamkan suatu hal yang berbau dengan berbasis, yaitu Al-Quranul Karim, yang berbau menanamkan banyak pahala, yang berbau semuanya itu memberikan suatu amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan kemudahan dalam segala hal yang menimbulkan suatu husnul amal. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ayo lagi kita mohon pada Allah di bulan Rajab ini, mudah-mudahan kita diberikan suatu hal yang dikabulkan oleh Allah, termasuk hutang-hutang kita diberikan lunas, termasuk apa yang kita tanamkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, terutama jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz Kazimi. Mudah-mudahan istiqomah antum dengerin apa, meskipun itu satu ayat, meskipun itu sedikit, tidak lama, tetapi antum yang dengarkan ini akan menanam suatu pahala yang luar biasa. Usyikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.